Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Nuraini dengan NIM 2021011163. Sebelum kita masuk slide, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kita adalah beranggotakan yang pertama ada Nurul Salihah dengan NIM 2021011086. Kemudian ada Archika Shirley Ezarin dengan NIM 2021011025. Kemudian ada Cinta Dewi dengan NIM 2021010203. Yang terakhir ada saya sendiri, Winnie Nuraini. Sebelum kita masuk atau bahas lebih dalam, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu pengertian kepuasan pelanggan secara umum. Jadi pengertian secara umumnya adalah kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya dengan kinerja yang dihasilkan dari sebuah produk atau jasa yang sesuai dengan harapannya. Menurut Umar 2005, kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen, perbandingan antara yang ia terima dan harapannya. Jika yang ia terima sesuai harapan dan sangat baik, maka kemungkinan besar konsumen tersebut akan bertahan lama. Sedangkan menurut Amir tahun 2005, kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat produk yang dirasakan oleh konsumen atau perceived sesuai dengan yang diharapkan pelanggan tersebut. Terdapat 3 komponen terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama ada respon emosional dan kognitif, mulai dari yang sangat puas dan menyukai produk sampai sikap apatis terhadap produk tertentu. Nah, yang kedua ada fokus pada performansi objek. Ini berkaitan langsung dengan konsumsi, keputusan berbelanja, produk, penjual, dan toko. Yang terakhir ada waktu respon. Ini berdasarkan pengalaman akumulatif. Durasi kepuasan lebih cenderung mengarah ke seberapa lama respon kepuasan ini akan berakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kepuasan pelanggan. Yang pertama itu adalah loyal terhadap produk. Yang dimana loyal itu artinya itu dalam perusahaan itu selalu merilis atau selalu memproduksi produk yang baru. Jadi tidak hanya produk kita itu aja, tetapi ada aja setiap bulan atau setiap minggu gitu ada aja produk yang baru. Nah itu tuh bikin pelanggan tuh kayak senang karena perusahaan kita itu beda dari yang lain, kayak misalnya selalu mengupdate produk yang baru, jadi tidak itu aja gitu. Lalu yang kedua adanya komunikasi dari mulut ke mulut. Nah yang dimana dalam perusahaan itu kita tuh harus bikin nyaman, senyaman mungkin pelanggan, yang dimana kita tuh harus ramah, harus sopan jika ada pelanggan gitu, selalu kayak nanya atau selalu memberikan solusi jika pelanggan itu ingin membeli produk di perusahaan kita. Dan terakhir ada perusahaan jadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Di sini ada kata pertimbangan utama, yang dimana pelanggan itu jika ingin membeli produk merek lain atau merek yang baru itu selalu ingat kepada perusahaan kita, karena perusahaan kita yang tadi saya bilang loyal, yang dimana selalu mengupdate produk-produk atau merek-merek yang baru, maka pelanggan itu senang. Jadi kalau misalnya apa-apa itu pasti selalu mikir kayak pasti di perusahaan ini ada, karena selalu mengupdate produk yang baru seperti itu. Nah selanjutnya itu ada strategi kepuasan pelanggan, yang dimana kita harus bersikap agresif dalam menjerat pelanggan dan harus memikirkan matang untuk bikin pelanggan itu nyaman. Nah gimana sih caranya? Sebenarnya banyak caranya. Nah salah satunya itu yaitu murah senyum, sopan, ramah, dan juga selalu mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan segala macam gitu. Nah tidak hanya itu, kita itu harus memberikan reward kepada pelanggan yang sudah sering berbelanja di perusahaan kita. Contohnya itu seperti memberikan diskon berapa persen atau voucher gratis apa gitu produk, atau enggak kita tuh memberikan quotes yang menarik gitu agar pelanggan itu tuh senang gitu, karena berbelanja di kita itu selalu mendapatkan itu semua yang berbeda dari perusahaan yang lainnya, seperti itu. Pada poin 2 disebutkan bahwa kita harus membina hubungan yang jangka panjang dengan konsumen. Maksudnya adalah di mana kita contohnya dapat memberikan diskon ataupun juga promo-promo untuk konsumen itu saja atau secara spesialnya. Pada poin ketiga menjelaskan bahwa diadakannya jaminan pada layanan atau produk yang kita jual. Contohnya, garansi pada handphone yang dimana bergaransi ada yang 6 bulan pemakaian, ada yang 1 tahun, dan bahkan ada yang 2 tahun.
Pada poin keempat selanjutnya adalah menciptakan hubungan karyawan atau pemilik perusahaan dengan pelanggan, atau yang biasa disebut juga customer relationship. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai strategi kepuasan pelanggan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.